sekarang berarti insya Allah habis awal ini ada 54 santri ahwat ikhwat dua-duanya. Dan sebagian besar mereka adalah yatim Ustaz ya. Yang besar yatim dan duafa. Yatim dan duafa itu jauh-jauh jaraknya. Oke, terus nanti artinya mereka di sini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi Ustaz bisa cerita artinya secara kejadian demi kejadian setelah setahun berlalu gimana kan atas izin Allah benar janji Allah tuh ya, rezeki itu udah Allah tetapkan, tidak tertukar dan sudah tertakar. Nah, jadi selama ini Ustaz pernah nggak sih melewati fase-fase santri itu tak ada makan? Gini ya, ke awal saya pernah ngomong sama Umi, di beras nggak ada. Pernah beras nggak ada. Saya pernah jual cincin istri saya 2 gram. Alhamdulillah saya pernah makan. Saya nggak bisa curhat ke Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti saya makan. Aku. Assalamualaikum Padri. Lebaran. Ya kan? Tadi kita kuning juga kecil. Mudah-mudahan cukup kan, tapi insya Allah ini penambahan baru insya Allah ramai. Ada teman itu biasa bujangan gitu. Jadi dia tuh punya kenalan gitu kan di Ngabang itu kan ada salah satu warga yang kurang mampu, pengen anaknya mondok. Jadi nanya betul ke pondok sini gratis Pak? Iya alhamdulillah, makan gratis, uangnya gratis, semuanya gratis, yang penting mau belajar, mau sholat, mau berjamaah udah gitu. Jadi katanya dicerita Pak Aman itu kan, karena pengen memondokkan anaknya ini. Dia kan kuli walid, mengumpulkan orang walid itu masih dikit katanya, karena ada yang kemarin nawarin mondok di A kan, tapi pendaftarannya 700 katanya, per bulannya sekitar 400-500. Oh gimana, saya tidak punya uang katanya kan. Makanya ya Allah, kita kan makan ngejar yang bangunan ini, nah kan yang perempuan ini insya Allah nambah lagi, jadi 2 kamar jalan. Karena kita ngejar bangunan ini mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan. Amin. Karena saya pun bingung juga. Nanti kalau kita banyak santri kita tolak, ini amanah saya bilang juga. Kalau kita kesini semua tempat kita nggak ada. Kemarin ada abang itu dia mau ngelamar kerja datang ke sini. Gimana Ustaz? Kebayang nggak jika suatu saat nanti pondok ini suruh bayar santrinya? Saya kaget. Sampai saat ini demi Allah saya tidak pernah kebayang santri itu harus bayar. Doakan kami mudah-mudahan sampai akhir hayat saya, mudah-mudahan di sini tak gratis. Karena dulu saya mondok di Malang itu pernah 2 bulan dari kirim. Saya pernah makan upaya, wow perjalanan. Di belakang. Saya pernah makan nasi di sisa tanpa santri itu. Saya juga pernah makan. Jadi mudah-mudahan pengalaman kami itu tidak dirasakan oleh santri kami. Terima kasih Ustaz bisa dipertemukan, bisa bersaudara. Amin kan? amin. Nah mungkin kami tidak sekuat Ustaz bisa di dalam sambil ini kampung sini. Kalau Ustaz besok masuk surga duluan, tolong cari-cari kami Ustaz.
sekarang berarti insya Allah habis awal ini ada 54 santri ahwat ikhwat dua-duanya. Dan sebagian besar mereka adalah yatim Ustaz ya. Yang besar yatim dan duafa. Yatim dan duafa itu jauh-jauh jaraknya. Oke, terus nanti artinya mereka di sini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi Ustaz bisa cerita ya, artinya secara kejadian demi kejadian setelah setahun berlalu, gimana kan atas izin Allah benar janji Allah tuh ya, rezeki itu udah Allah tetapkan, tidak tertukar dan sudah tertakar. Nah, jadi selama ini Ustaz pernah nggak sih melewati fase-fase santri itu tak nak makan? Gini ya, ke awal saya pernah ngomong sama Umi, ini beras nggak ada. Pernah beras nggak ada. Saya pernah jual cincin istri saya beras. Alhamdulillah saya pernah nggak makan. Saya berangkat, saya nggak bisa curhat ke Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti saya makan. Waktu itu kita masih belum aktif betul pondok kami tidak pernah berpikir untuk minta bantuan, justru kami memperjuangkan pondoknya Miftahul Khairot. Pak Sarmawi pengasuhnya, saya datangkan ke sana minta bantuan sama Pak Haji Hasan untuk bantuan beras. Alhamdulillah langsung ditanggapi. Setelah itu saya pulang ke rumah, ya Allah saya kan punya santri ini gimana dalam jalan. Terus saya terus berjalan, kemudian santri kali-kali kan kadang-kadang saya jual dan ubi titipkan ke ibu, kelapa di belakang yang saya jual, lalu saya tukar beras. Kemudian saya diperkenalkan dengan Ustaz Pak Mulis. Pak Mulis itu manajer Mitsubishi, dia mengundang kami ngisi tausiah di perusahaannya Ayani Mitsubishi, kemudian di Hotel Golden Tulip. Kemudian datang ke sini beliau bawa anaknya, ulang tahun anaknya. Kemudian lihat situasi santri, lihat keparit juga kan, lihat air kan. Karena di sini ini kalau seminggu udah hujan kering air kan. Akhirnya beliau Ustaz, saya pengen nyumbang sumur bor katanya. Alhamdulillah sesuai dengan amanah beliau. Sumur bor itu tidak hanya untuk santri, untuk Ustaz, tapi untuk masyarakat tempat. Kemudian ada yang nyumbang 100, kita langsung belanjakan. Alhamdulillah itu pun fitnah, ya Allah luar biasa. Fitnahnya sampai om kita itu udah lagi tak usah bangun pondok. Kenapa kita menyerah kan? Rasulullah aja dulu berdakwah yang tidak senang pertama Abu Lahab pamannya sendiri. Kenapa? Orang yang ngomong seperti itu karena mereka nggak tahu. Ibu saya kan ayah saya dah meninggal. Ibu saya izin ke ibu, saya mau bangun pondok. Iya nak, cuma pesan ibu satu, jangan ngerepotin masyarakat. Kalau memang anak masih mampu cari dana sendiri, carikan. Jangan minta sama tangga, nanti tangga udah nggak nyumbang, ngomongannya nggak selesai 1 tahun kan. Nyumbang 10.000 nanti dahilah jadi mubazir kan ini kan. Iya bu, gitu. Akhirnya dari teman-teman donatur itu lah dibantu akhirnya untuk itu jadi. Lalu Pak Haji Nur Hasan, Pak Haji kan, Ustaz gimana? Udah diantarkan ke beras? Belum Pak Haji. Beneran lah, udah 2 bulan nih kan. Belum bilang gitu kan. Akhirnya datanglah Bang Rizal sama teman-temannya, santri-santri semua. Lalu alhamdulillah pertama dapat 5 karung. 5 karung alhamdulillah lah itu. Dengan bilang tuh mie nanti campur jagung mie udah cukup bisa. Yalah. Karena kalau hanya beras itu kan kita untuk lauknya apa kan gitu kan. Kemudian dari Ustaz Amir datang karena kemarin kan ada waktu corona juga tuh kan. Tadi sempat terlalu berpikir ya Allah, santri tidak ada yang pulang. Kalau pulang nggak mau, katanya enak ngapal Quran di sini ngajian. Kalau pindah pulang yang anaknya pulang kemana kan gitu. Untuk makannya apa nih kan? Akhirnya Ustaz Amir WA, Ustaz stok berasnya ada nggak? Alhamdulillah masih ada, paling setengah karung kan, cukup 1 hari. Mudah-mudahan hijrah istimewa keluarga besar dari Ustaz semuanya dan donaturnya, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat berkah, mudah-mudahan keluarganya dijauhkan dari fitnah, dijauhkan musibah, semoga anak-anaknya dijadikan anak soleh dan soleh. Itu aja, mudah-mudahan dilancarkan urusannya, dilancarkan rezeki. Itu yang kami punya.
Nah, sampai saat ini kami tidak bisa memberikan apa-apa. Kami hanya punya doa. Dan mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan kami bersama guru yang lain tetap istiqomah untuk mendidik anak-anak sehingga menjadi ahli Quran, ahli agama, dan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, bangsa dan negara. Itu harapan kami. Kalau kami ingin bangun pondok, tapi kadang berpikir dari mana Allah bisa yakin dengan kekuatan Allah, in tansurullahi yansurkum. Dan kita bisa masih ada Allah. Ya. Mudah-mudahan sampai saat ini kami sebenarnya malu sama guru-guru yang punya keluarga, karena kami masih belum bisa membantu ekonomi mereka. Sambil kerja gojek, yang kerja bangun, ada yang jual rumput. Tapi mudah-mudahan kedepannya jika pondok ini ya Allah mendapatkan ridho dan semakin berkah, insya Allah kami seadanya kami akan memberikan insentif untuk mereka, mampu kami. Karena terus terang untuk bayar listrik saja kemarin saya masih nunggak. Kami yang minta maaf, Ustaz. Maaf, takut kami kena hisab nanti. Tinggal di kota, nyaman tidur, nyaman makan, ada saudara yang berjuang. Maka kami butuh doa dari Ustaz. Kan doa. Kalau ada apa-apa, ada apa yang bisa kami ini semampu kita bisa support, jangan sungkan untuk mengkomunikasikan silah jarak ekstrim dengan kawan-kawan kita bisa support gitu. Mudah-mudahan dengan adanya para santri, para doa, para yatim yang menghafal Quran, kita semuanya nanti bagian dari beliau-beliau itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Jadi guru-guru pun termasuk tuh, ada yang ojol Ustaz ya, ada yang Pak Muammar itu kerja di luar, terus mengabdi berkhidmat di sini tidak dibayar. Berapa orang guru Ustaz? ada 5. Ustaz Rosidi itu pagi ngambil rumput dijual. Ustaz Rosidi pagi ngambil rumput dijual. Jadi ngambil rumput, habis itu Dia ngajar juga di sebelah guru honor, tapi selama tidak ngajar dia tuh saat kita hari jual rumput 3 karung, 4 karung. Kan ini punya istri, punya anak. Kemudian kesedar di situ pagi-pagi kerja di bagian kapal, tapi bagian yang kasar aja. Jadi sorenya bantu saya ngajar. Ustaz Hafia itu kerja di Indomaret, di Greenmart. Jadi sorenya bantu saya ngajar. termasuk Ustaz sendiri ngajar, sekali ngajar cuma dibayar 35.000 Iya, 35.000. Perjalanan balik PP sejam lebih. Lebih. Kalau kemarin saya pernah lewat belakang kan, berangkat dari sini jam 7, habis ngajar anak-anak, pulang jam 1:30. Selama 3 bulan libur ini nggak digaji. Siap apa Ustaz? Kan rezeki dari Allah, Iya. bukan dari makhluk. Iya. Siap. Jadi berarti yang terdekat nih harapannya pondok ini bisa bangun gedung Ustaz ya. Iya. Yang kemarin RAB ada Ustaz kirim tuh Ustaz ya. Iya. Berarti sekarang ada perubahan, udah dihitung ulang atau gimana Ustaz? Kebetulan ada tukang. Coba panggil tukang boleh, Ya, atau Bang. kita ke lokasi boleh Ustaz ya, Iya. sambil Ustaz ya.